Pembahasan materi pada malam hari ini kebetulan bagi menerangkan tentang wudu. Wudu. Pada remaja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini bentuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan sebelumnya kita melaksanakan salat
itu bersuci terlebih dahulu, berwudu. Ada riwayat mengatakan kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW, terdengar suara sendalnya oleh Rasulullah. Rasul bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai sahabat Bilal, amalan apa yang membuat ente dimuliakan Allah? Amalan apa yang ketika ente masuk Islam kemudian Allah memuliakan engkau sampai terdengar suara sendalmu oleh aku," kata Rasulullah, "di mana? Di dalam surga ketika beliau peristiwa Mi'raj." Apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa dalam Islam kecuali dawamul wudu." Apa? Dawamul wudu. Jadi Bilal bin Rabah ini keistimewaan oleh Rasulullah, terdengar kedua sendalnya, suara sendalnya, karena beliau orang istimewa dalam Islam. Amalannya dawamul wudu. Habis wudu beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya kita dawamul wudu. Fardul tanbih bi ajliha. Di sebelum menerangkan tentang furudnya, fardhunya, jadi bukan hanya sekedar bersih, bukan hanya sekedar suci, ya. Kalau kita pakai wudunya cara Imam Hakim Al-Asam, asam itu apa artinya? Tuli. Apa? Tuli. Jadi Imam Hakim Al-Asam ini wudunya bukan sekedar wudu zahir, apa? Wudu zahir, wudu luarnya aja. Kita kan wudu zahir. Tapi Imam Hakim Al-Asam beliau wudunya juga wudu batin. Apa? Batin. Ngilangin penyakit-penyakit hati. Ini Imam Hakim Al-Asam, kenapa disebut Al-Asam? Suatu masa beliau bercakap-cakap, cakap-cakap, ngomong-ngomong, ngobrol. Ada seorang perempuan nanya Hakim Al-Asam, ini tiba-tiba perempuan ini buang angin, ikut buang angin. Nah, untuk menutupi aibnya, untuk menutupi malunya, Syekh Hakim Al-Asam bilang apa? Kayak nggak kedengeran. Ini perempuan ini kentut. Kalau zaman sekarang kentut lewat duluan, aja. Ini Imam Hakim Al-Asam sampai perempuan meninggal, selalu dijaga apa? Buang anginnya, artinya apa? Enggak menyebarkan aibnya. Makanya disebut Al-Asam. Sampai ini perempuan meninggal, Imam Hakim Al-Asam pura-pura tuli, padahal enggak tuli. Sampai perempuan meninggal. Jadi perempuan ini yang buang angin ini cangkap bahwa Imam Hakim Al-Asam tuli. Padahal beliau sudah menutup aib. Nah, kalau kita malah senang kayak saya juga ceritain saya orang. Coba kalau misalkan ada yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, jika riwayat Imam Muslim, orang yang senang bercerita tentang maksiat orang lain, maka bisa jadi kafaili, bisa jadi waliyahillah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan maksiat yang diceritain orang. Artinya kita ceritain maksiat orang lain, jangan sampai kita wafat dalam keadaan maksiat. Makanya li'ajliha,
Sholat ini sholat yang melaksanakan sholat nanti bersih dulu, ya, supaya apa? Supaya sholatnya sah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dalam kitab yang Talibin, maka ini kita di kedua tangan kita, maka kita umur, maka kita ngisep air, ya, maka kita apa? Telinga, ya, itu yang sunnah nih, karena hikmahnya besar, ya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala masukin ke dalam surga. Cuci tangan, ya, bukan COVID ini, cuci tangan karena umat Nabi akan disuguhkan hidangan-hidangan maidatun fil jannah, hidangan di mana? Di surga. Makanya kedua telapak tangannya bersih. Jadi ngebedain umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah tentang asal wudunya, bekas wudu. Fardul wudu sitatun, fardunya wudu ada 6. Gampang dah, tinggal ikutin doang. Ya. Pertama adalah al-awwalu an-niyat, walau kana wudu manduban, walaupun wudunya wudu sunat. Artinya wudu sunat di sini orang ini sudah punya wudu, tapi karena ia ingin dawamul wudu, ya, bukan orang yang israf, yang berlebihan dalam pemakaian air wudu. Awas, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang israf, berlebihan dalam memakai air ketika kita berwudu, sampai was-was. Di setan ini gak seneng nih, ya, sampai benar-benar kita ibadahnya mantep. Makanya terus apa? Setan terus mengelabui umat manusia sampai dia timbul keraguan dalam ibadahnya. Pertama dalam niat, pertama dalam wudu apa? Pertama dalam fardu wudu adalah niat. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amaliyah jadinya amaliyah ikut dengan niat. Ente datang kemari nih, ya. Kalau kata Bang Wahyu yang jadi malesnya tuh naik kemananya, naik ke atasnya, ya. Pahalanya udah mantep nih, ya. Perjuangan kita mudah-mudahan mau banyak mau sedikit, ya, bisa istiqomah, terutama yang ngajarnya bisa istiqomah. Innamal a'malu binniyat, niat, ya. Pertama fardunya wudu adalah niat. Maka di sini dijelaskan Al-Imam Husni, ada orang yang wudunya, ada orang yang golongannya salim sehat, ada orang yang dia bersucinya termasuk golongan orang-orang yang daimul hadas, yang langgeng hadatnya. Jadi kalau orang yang salim, orang yang sehat, kagak beser, kagak apa lagi, kagak termasuk tergolong perempuan yang istihadah, ya, ini boleh nih wudunya qabla dukhuli waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat, dengan catatan nih orang sehat, kagak daimul hadas. Tapi kalau orang yang daimul hadas, ya, supaya enggak timbul keraguan juga dalam dirinya ketika melaksanakan wudu, maka wudunya dukhuli waktu sholat, pas masuk waktu sholat. Kalau ente yang hadir di sini maka termasuk daimul hadas. Ya, baik sangka aja lah semuanya pada sholat 5 waktu, amin. Bolong-bolong urusan ente itu, ya kan?
Betul nggak? Awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Paling awal kita nanti dihisab nanti di hari kiamat urusan apa? Urusan apa bro? Sholat. Kalau sholatnya juga kalau pakai wudhu juga agak sah. Berarti harus tahu ilmunya, betul nggak? Nah, sholat aja gampang, nggak tadi sholat gerhana. Ceritanya sholat gerhana. Anda emang ngitungnya makin gerhana aja. Anda emang udah biasa ngimangin gitu. Sholat gerhana nih dalam kifayatul akhir sekalian bahas. Kalau gerhana bulan jatuhnya di malam hari, udah yujhar aja dikencengin bacaannya. Apa? Dikencengin. Jadi kalau sholat gerhana, rakaat pertamanya rukunya berapa kali? 2 kali. Nanti ruku bangun, ruku yang kedua nih bangun nih. Bangun, baca apa? Baca Fatihah, nyari dah surat. Kita senang suratnya yang pendek, padahal panjang. Nanti ruku yang kedua dilamain. Ya, kita mah pengennya ekspres, betul. Jadi mah udah masuk jelas. Kalau ini udah kayak ujian, ini anak dua mau subhanallah, ya kan? Belum juga pada doa iman. Aneh mau subhanallah. Belakangan juga kilang-kilang ya kan. Sebab apa? Itu tadi kadang ada orang yang nggak mengerti sholat gerhana matahari juga dikencengin bacaannya. Kagak ente lihat dan kitabnya dah. Kalau gerhana matahari mah dipelanin bacaannya. Dipelanin. Tapi kalau bagi imtihan sih nggak apa-apa juga. Kadang ada orang yang bertanya, kok sholat tahajud dijamaah? Itu bukan sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud mah kagak ada berjamaah. Udah kita berbaik sangka aja sholat tahajudnya diapain toh? Imtihan. Makanya beda nih. Kalau modelan kayak begitu, mohon maaf nih kata almarhum Mbah Uci. Kalau misalkan ada pondok yang biasa sholat malam diberjamahin, balik ke rumah mah kagak tahajud. Tapi kalau orang yang salah emang kagak tahajud. Benar. Jangan-jangan buat tahajud berjamaah, dia sholat tahajud sendiri berdiri. Lah balik ke rumah, insya Allah kan tahajud yang kagak gitu. Artinya apa? Artinya semua harus dengan ilmunya, betul kagak? Iya. Lah ibadah kalau kagak pakai ilmunya mah percuma. Makanya ada orang yang hadir di majelis ilmu pengen kemuliaan. Dan gue pesantren nih pengen jadi kiai. Enak jadi kiai. Niat dari rumah jadi apa? Jadi kiai. Atau bahasa kedua orang tuanya, gue mau pesantren anak gue jadi ustaz, biar jadi kiai. Enggak, jadi ustaz. Baca itu kosong aja susah. Benar. Kata Imam Al-Ghazali, ada golongan pertama yang nyari ilmu memang niat jadi ustaz, memang niat jadi kiai. Kemudian sampai keluar pesantren betul jadi ustaz, betul jadi kiai. Nah niatnya itu buat ngumpulin apa? Dunia, buat ngumpulin badanya. Nah gue mau mana aja kan, pokoknya wudhu, soalnya mah pokoknya sah. Nah dia ngumpulin dengan ilmunya, ya dunianya dia mondok kemudian jadi ustaz. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau dia nggak berubah, nggak ihtisabun nafsi, baik-baik dah bisa jadi suruh khatimah. Alhamdulillah ini. Ada golongan kedua nih hadir di majelis ilmu, nyender mau ngantuk mau kagak nggak ngerti dah. Tapi dia kesini tujuannya apa? Cari ilmu Allah. Benar-benar tujuannya cari ilmu Allah. Itu nah kalau ada kacang hijau mah bonus, ya. Nggak kopi mah bonus. Kita nggak diniatin ke sana, betul nggak? Itu mah bonus, susah bro. Ya nggak gampang. Aneh dapat pesan dari guru, kalau ente mengaji bawa duit. Kalau mengajar bawa duit. Kalau lu cuma bawa duit 10.000, ya ngarepin apa? Ngarepin yang ngasih duit. Kalau nggak bawa duit, tujuannya ngarepin itu yang susah. Ngebenerin apa? Ngebenerin hati.
Benerin hati mah susah. Sampai kapan? Sampai mati kita benerin apa? Benerin hati. Buat datang ke majelis taklim, lain gampang apa benerin hati? Enggak susah. Maka ini niat harus benar-benar apa? Murni. Lah niat kita berwudu ini tujuannya apa? Yang niat berwudu bukan hanya sekedar kita mengucapkan nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Niat saya sejak saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Giliran basuh muka tuh hati kagak niat, sah gak kira-kira? Sah gak kira-kira? Tempatnya dia di mana? Tempatnya dia di mana? Di hati. Ngucapin mau hukumnya apa? Sunat. Ngucapin mau hukumnya apa? Sunat. Yang wajibnya di mana? Dalam hati. Sama kayak ente sholat nyebut usolli fardhu dhuhri, karena kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Di lisan buat membantu apa? Buat membantu hati. Allah akbar usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Dan salah rakaatain salah rakaat Allah akbar. Masukin dia dalam apa? Dalam hati. Mahaluha al-qalbu, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dalam hati. Boleh kagak? Nawaitu, niat saya al hadas. Hadas yang mana? Enggak cukup ya. Tapi kalau niat ada nawaitu al hadas asghar, ada ilatnya apa? Asghar. Ada hadas kecil. Jadi niat pengaruh besar niat. An-niyatu bi tasdidil ya man nawa bi ma'na qasdin wal aslu nawai muyat. Ya. Jadi kita niat ini adalah poin pertama, tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Jadi kalau misalkan tadi aku ulang kembali, orang yang salim, yang sehat, maka afdolnya ya dia tubuhnya mau qoblah mau ba'da juga nggak apa-apa, kecuali orang yang memang tergolong apa? Tergolong dari hadas, ya. Orang yang mempunyai hadasnya langgeng ya terus-terusan keluarnya dunia itu cakupannya besar, bukan hanya sekedarnya kita niat wudu. Jadi melakukan amalia enak nih. Nabi Musa alaihissalam pilih nama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat kebaikan aja belum melakukan kita mau jadi catat. Jadi amal baik niatnya dulu. Ya, makanya kalau ente misalkan yang muda niat dari sore mau ngaji, niatnya dari sore datang kagak, nah niatnya udah catat. Udah yang kagak dong, kalau sudah datang habis nggak juga begitu. Jadi kalau mau berlipat, ya niatnya juga, ya datangnya juga. Niat wudu. Jadi kalau misalkan kita sebelum wudu nih baca Bismillah, ya ta'awud, baca Ismullah. Dalam hadis dikatakan kalau kita sebelum wudu, ya sebelum tadi mengucapkan nawaitul wudu'an, sebelum terlafaz nawaitul wudu'an, kita nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama seperti kita membasuh seluruh badan kita, membersihkan badan kita. Tapi kalau kita mengucapin kagak, enggak menyebutkan asma Allah, langsung nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, maka seperti kita membasuh hanya anggota wudu saja. Usahakan mudah-mudahan kita diridhoi sama surganya Allah. Kalau kita dalam wudu, makan kebuli, ya makan kebuli, wudu. Kalau sebelum makan wudu. Nah itu Bang Wahyu tuh kalau dicontoh. Kalau nanti menyebutin aneh, Bang Wahyu kan sering ngisi waktu. Ya kan, siwak ini benar-benar fadilahnya sebelum wudu disiwak. Kalau nanti nggak punya kayu siwak, sikat gigi,
gini. Itu keistimewaannya dimudahin oleh Allah ketika kita intizar. Kalau intizar itu syaitanul maut, ketika syaitanul maut. Cara makainya gimana? Cara makainya gimana? Bisa ngomong aja. Ada kata caranya, motornya juga dalam kitab Surah An-Najm. Enggak sembarangan mutar, ya kayak ente gunting kuku. Itu ada ilmunya bro, enggak sembarangan gunting kuku ente mulai dari jempol, telunjuk, ada ilmunya juga. Dilakukan Bapak. Ya. Semua itu ada ilmunya, sangat bersiwak sebelum wudu baguslah. Bagus. Dia pakai makan tuh kayunya, ya, luar biasa berarti istiqomah. Sebab orang yang rajin bersiwak bukan hanya hilangin kotoran juga, orangnya memang nggak rajin bersiwak berkali, hancur maka sikat giginya hancur, rompong. Anak punya guru almarhum Ki Haji Ahmad Mahmud. Beliau meninggal umur 95 kalau nggak salah. Beliau ini rajin siwak, giginya itu nggak ada yang ngomong. Padahal umurnya sudah 95. Beliau meninggal kurang dulu, begitu dulu, rapi-rapi dulu, karena mau bertemu dengan kenikmatan. Luar biasa. Itu kalau orang yang istiqomah, yakin dah nih masa di kitab fikih dimudahkan intizarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa beliau itu dalam siwak beliau. Ya. Benar, kata Quran ini udah pada pakai siwak. Ya kan? Enggak lucu. Kalau misalkan siwak pakai jari kagak boleh. Gampang jarinya kasar ya kan? Enggak. Atau dengan ujung apa? Ujung baju nih, atau ujung sorban, nggak apa juga. Tapi kalau ente makan jengkol, boleh juga. Apanya? Sorbannya. Ya, lebih bagus ya. Siwak sebelum itu. Sunah-sunah itu kan banyak tuh. Ya, bukan hanya sekedar aus bismillah, ya, tapi bersiwak. Memang ada kita juga. Kalau yang terbiasa mah, betul nggak? Yang biasa ente pakai begini terus biasa terus dicium sendiri ya kan, padahal bukan itu ya, ternyata benar itu fakta mengatakan buruannya aja umur 95 giginya dia masih utuh, hanya udah masih 40 ke bawah giginya udah habis ya kan. Luar biasa itu fadilahnya apa, keutamaan dari si ya Bang Wahyu kan bilang banyak ya kan, lagi udah satu-satu dia pada rajin ngaji itu sebelum maulid kayak luar dulu besok ya bunga di dulu. Kemudian asani ghuslul wajhi, nomor kedua basuh wajah, jangan wajah orang lain, wajah kita. Membasuh wajah wa ma baina manabiti syahri ra'si wa tahta tahdiyati wa ma baina udhunayhi fa minhu syu'ur kal hadibain wal ahdab syarib. Nah, yang disebut dengan definisi wajah ma baina manabiti syahri ra'si. Jadi kalau di hat ataupun batasan kepala ya, jadinya bulu rambut di kepala kita berarti dari ujung ini terus di bawah lihiyati dagu kita, lihiyati jenggot kebanyakan ya, dagu kita, kemudian di sampingnya mana apa namanya ini daun, ujung daun telinga. Kalau kagak punya telinga gimana ngebatasinnya? Atau misalkan dia lahir dalam keadaan gak punya rambut, kayak Upin Ipin dari tahun 90 sampai sekarang sekarang botak, dalam bulan rambutnya. Ya. Umpama susah ukur wajahnya, samain aja dengan lain. Jadi kalau misalkan basuhan pertama
Ya, yang penting tadi ya niatnya itu bareng dengan membasuh muka. Jadi kalau basuhan pertama nggak sempurna kan ada basuhan kedua dan ketiga. Jadi orang jangan was-was merasa pengen ibadahnya kabul. Justru kalau yang was-was lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya termasuk orang yang kategori was-was. Nanti yang kedua diulang lagi nawa itu berkali-kali nawa itu nanti ada nggak yang sholat begitu? Kalau di kalangan kita awam nggak ada ya, santri yang baru masuk kemudian dia babnya bab fikih, bab niat, udah begitu terus penyakitnya. Kalau kita makan biasa ya, ente biasa kan? Rasa biasa aja bang, sholat mau cengir gitu, misalkan orang wudhu kita wudhu, padahal ya kalau baru pertama dengar kemudian dia mondok pertama kali resep dengan ilmu fikih, itu perasaan pengen ibadahnya benar-benar apa? Benar-benar khusyuk, padahal yang dilakukan itu salah. Namanya israf, berlebihan, jatuhnya makruh. Ya, jangan berfatwa mengharamkan sebab aneh belum ketemu. Kalau misalkan israf itu berlebihan dalam pemakaian air, ya dalam pemakaian air ketika wudhu. Nah, wudhunya yang sempurna. Kalau wudhu yang sempurna pasti ya basuh muka yang sempurna, khotoya atau kesalahan, dzunub kita, dosa kita berguguran. Dosa kita berguguran. Enak banget ya umat Nabi Muhammad. Dari setiap tetesan apanya, wudhunya, salahnya, dosanya berguguran. Itu baru wudhunya, belum ente sholat, kemudian ente ucapin la ilaha illallah ribuan. Dosa besarnya 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah, ada dalam kitab Taqiyul Qaul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini orang ya istiqomah, dia dawam wudhu sholatnya, kemudian dia zikir la ilaha illallah, apa kehebatannya? Kehebatannya orang yang dawam la ilaha illallah, Allah ampuni dosa besarnya 4.000 dosa besar. Kata Nabi, kata sahabat, kalau dia nggak ada dosa besar apa? Makanya itu kalau lagi berarti bulan Anda la ilaha illallah, yang mudah-mudahan kita walaupun kita sambung ngomong, mudah-mudahan dapat kehusuan. Tarikan la ilaha illallah tuh 4.000 dosa besar diampuni. Kagak punya dosa besar, tetangga kita diampuni, diri kitanya juga diampuni, kemudian keluarga kita diampuni oleh Allah, sekitar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ya, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru wanita ya. Jadi kumis ya yang di sekitar apa wajah kita, kumis apalagi jenggot, ada tuh ya kan, body apa sih namanya kalau bahasa itunya bercabang ya kan, lain itu body ya kan, cabangnya tebal ya kan, dan itu termasuk yang di dalam sekitar apa, sekitar wajah kita. Yang kalau tebal-tebal gimana jenggotnya, di sela-sela sunahnya. Kalau ukuran tebal apa, kulitnya Bang Oyer masih kelihatan mananya karena dia dulu syukur. Itu kalau ukuran tebal dia kayak doroma tuh. Tahu ya doroma. Nah kalau tebal apa patokan tebal? Patokan tebal orang yang di hadapan siang punya jenggot ini ya itu nggak bisa melihat warna kulitnya, nggak bisa melihat kulitnya, itu tebal. Kalau aneh kan cuma 5 lembar nih, masih kelihatan kulitnya, itu jenggotnya tipis, jenggotnya tipis. Dulu zaman santri dulu, sampai bakar-bakarin apa tuh, kemiri bakarin kayak jenggotan, terus ada laba-laba, tau nggak laba-laba yang gitu itu, salah gula ya. Nyari terang bulan, 2 kali, terus begini tempelin, padahal bisa tempelin sampai maaf ya,
sesuatu yang jadi haram terus seperti itu nggak boleh sebenarnya. Kalau diri masih boleh. Supaya apa? Jenggotnya nunggu, mulutnya nunggu. Nah kalau ada jadi soalnya jenggot pakai jenggotan, betul nggak? Ya, benar. Benar nggak? Tapi ada yang pakai obat, nggak usah dioles, sebenarnya tinggal minum doang. Asal siapa aja bulannya. Katanya ntar ada kawanan. Jangan bahas kemana-mana. Nah kalau misalkan jenggotnya tebal, ya ada orang yang udah tebal ya. Kalau perempuan ada kayak misalnya. Ada. Nah, Ada tipis. tipis. Kalau perempuan kan tetap dia harus terbasuh, walaupun dia terlahir dengan berkumis. Tapi nggak ada perempuan yang jenggotan ya. Nggak ada. Yang jenggotan jangan dikerok. Kumis juga jangan dikerok, biarin aja. Kalau dikerok kan makin lama makin apa? Tebal, ya, sering dikerok. Nah, wain kasupan jangan melewati payadibu goslu dari hadi syuhar. Maka wajib ya goslu dari hadi syuhar, basuh luarnya aja. Wawatinha al-basyarah alladhi kata wain kasupan. Jadi kalau tebal mah di sela-sela enak tuh, jenggot berpanjang, ya kan? Kalau udah jenggot juga luarnya dirapihin, dirapihin, kayak rendah, biasa jenggotnya. Tapi kalau mau nyangkok, ya aja nyangkok. Nah, jadi buat poin aja dulu ya. Pertama adalah niat wudu. Jadi niat wudu yang kita tahu nawaitul wudu'an birafil hadatsil asghari fardhan lillahi. Gampanglah niat saja atau sejak dunia menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Yang kedua membasuh muka, ya, membasuh muka. Jadi bukan kita sekedar hanya wudu, tapi bagaimana nih salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata Imam Sya'rani, wudulah secara sempurna agar kesalahan dan dosa tidak berguguran dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbuatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini melahirkan orang-orang yang saleh dan salihah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.